Pagi semuanya, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Guys, hari ini gue akan nengokin Ibnu Elkasi, vokalisnya Elkasi. Tapi sebelum ke sana, gue akan ketemu personilnya juga. Ada Kang Arif, Aribias, ada juga Fajar dan Acit manajernya, ada Reren sound engineer-nya, juga Fajar gitarisnya. Jadi gue sama Ibnu tuh dulu sebelumnya itu satu tongkrongan, satu studio. Kita pernah rekaman bareng, bikin band bareng gitu. Jadi udah lama banget. Oke guys, sekalian ada sedikit klarifikasi nanti bersama Arif. Oke. Sebelum nonton, jangan lupa like and subscribe. Enjoy my video. Mwah! Hai guys, sekarang gue udah ada di Masjid Pondok Indah. Jadi emang janjiannya ketemunya di masjid gitu. Baru kita bareng-bareng ke tempatnya Ibnu. Sekarang gue mau nyari si Kang Arif mana ya. Oke guys, ikutin terus guys. Mana orangnya? ini drummer drummer guys, sekarang gue sudah bersama drummernya Elkasi, ini Kang Arif, dan di sini ada teman kita juga Acit. Jadi gue nanya-nanya nih sih ya, mau nanya-nanya. Jadi dulu kita sempet ya, kan gue sempet dengar bahwa Ibnu ini ditinggalin sama teman-temannya. Nah, tapi kan waktu pertama kali dia sakit, kita sempet galang dana ya. Iya, sempat kita bareng lu juga Bareng kan? gua juga, Di Kemang kalau nggak salah waktu itu. Istilahnya kita charity ya, ada beberapa musisi dan band gitu. Iya. Jadi itu berapa tahun yang lalu ya? Kalau nggak salah di 2016. 2016 ya? 2016. Berarti sekitar 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Jadi, nah gue ketemu Kang Arif ini juga setelah PSBB ini baru sekarang ini. Tadi tiba-tiba ditelepon sama Kang Arif, mau ke Ibnu gitu, mau nanya kabarnya Ibnu gitu. Jadi kan sekarang Ibnu viral nih ya, alhamdulillah ya. Jadi banyak yang bantu juga ya. Jadi apa ya? Jadi lagunya ikut meledak juga nih. meledak lagi. Jadi dulu sempat meledak, tapi kayaknya banyak tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, yang nyomot istilahnya. Sebenarnya lagu itu lagu ciptaan siapa dan aransemen siapa sih? Gue pengen tahu nih. Lagunya tuh Kau Tigakkan Cinta ya, yang paling hits itu kebetulan yang bikin lagu saya. Ibnu yang nulis liriknya Ibnu. Jadi yang bikin lagu saya, yang nulis lirik Ibnu. Kalau yang aransemen kita bareng-barengan seband Elkasi kita aransemen. Gitu. Okay. Nah terus nih karena lagunya sekarang meledak lagi, apakah ada niat nih mau dibikin lagi? Atau bandnya Elkasi, terus nanti vokalisnya siapa? Rencana kita memang mau bikin acara bukan acara ya, kita bikin menggalang dana charity. Elkasi ini kan vokalisnya udah lagi sakit ya. Iya. Terus kita rencana mau bikin Elkasi featuring. Tapi cuman keburu COVID. Jadi kita tertunda nih rencananya. Tapi nggak tahu nih, mudah-mudahan sih ada kesempatan setelah COVID beres, kita mungkin bisa dijalankan program charity-nya itu. Iya. Gue mau nanya juga nih, Ibnu itu terbentuknya Elkasi itu tahun berapa ya? Waktu zaman-zaman nongkrong di Rospek. Zaman-zaman studio di Fatmawati, di Rospek Studio. Waktu itu tahun 2007 2008. Oh iya, 2007 ya. 2007. Itu awalnya kita berdua sama Ibnu nih, saya yang sama Ibnu tadinya mau bikin solo itu sebetulnya. Tadinya bikin solonya Ibnu, cuman karena tuntutannya waktu itu disarankan sama orang tuh jangan solo katanya, kalau bisa band. Jadi makanya Elkasi ini band yang instan sebenarnya, band yang
Iya sih. Jadi dibentuknya memang karena keadaan di studio, misalkan yang tadinya solo dibikin band gitu. Jadi yang tadinya konsep solo tapi berubah konsep, jadi konsepnya konsep band. Konsep band. Dan makanya dulu memang band lagi pada naik ya. Lagi waktu itu lagi band model-model Melayu lagi rame-ramenya tuh. Benar. Makanya kita bikin target kita tuh memang jualan RBT waktu itu ya. Iya, jualan RBT ya. Jualan RBT pokoknya lagi booming-boomingnya RBT lah. Iya, gue inget banget pokoknya kalau nggak salah gue rekaman duluan, habis itu LKC bikin ya. Tapi LKC yang naik. Tapi emang lagunya bagus-bagus sih. Asli itu, apalagi pas udah jadi satu band ya makin ketemu ya. Chemistry-nya sama aransemen musiknya udah langsung ketemu lah. Karena Ibnu juga pengalamannya juga luar biasa sih. Jadi dari band Long Trip ya. Dari band Long Trip dan band internasional. range vokalnya juga tinggi juga itu. Gila. Terus lokasi Ibnu sekarang di mana sih, di asrama atau di mana sih? Kabar terakhir gua tuh dengar bahwa Ibnu sekarang posisinya di Panti Jompo. Di Panti Jompo. Panti Jompo itu kan tempat orang tua ya? Iya. Biasanya kalau orang-orang tua yang udah tua, yang yang nggak ada yang ngurusnya di rumahnya, misalkan nggak ada yang handle, biasanya dititipin tuh mereka ke Panti Jompo. Cuman yang herannya ini saya juga nggak ngerti kok bisa nyampe ke Panti Jompo gitu, gimana sih ceritanya? Ibnu nggak ngerti, saya juga. Iya, nggak ada kabar, tiba-tiba udah ada di situ. Padahal keluarganya kan masih ada juga gitu. Iya. Ya nggak tahu lah apa ya. Ya mungkin dia mau mengasingkan diri dulu kali ya. Mungkin. Butuh privacy juga mungkin dia. Katanya sih berita-beritanya sekarang dia lebih tenang. Sekarang di Panti Jompo mereka banyak yang merhatiin, banyak yang care sama dia. Bener juga gitu. Sih. Ya. Kalau di sana kan lebih banyak orang juga ya yang ikut ngurusin dia gitu. Mungkin dia merasa di rumahnya atau kurang perhatian ya. Mungkin ya dia ke situ kali ya. Gitu. Oke guys, gitu aja dulu, nanti kita lagi nunggu teman-teman ya. LKC yang lain ya. Rencana mudah-mudahan kita bisa menjenguk Ibnu ya barengan nanti sama teman-teman yang lainnya. Iya, mudah-mudahan. Oke. Jangan kemana-mana guys. Kita akan ke tempat Ibnu. So keep watching. Oh ya, satu lagi nih gue mau nanya. LKC itu awalnya yang bikin nama itu siapa? Awalnya tuh kasih. Awalnya ya? cuman kasih doang, namanya kasih. Nah, itu yang bikin nama lo? Gua. Awalnya idenya dari gua, ngasih nama kasih. Nah, terus bisa ada L-nya itu? Itu sumbangan dari almarhum Erwin Pras. Erwin basisnya Pras. Dewa. Itu dia yang ngasih katanya. Boleh nggak katanya? Gua saran nih katanya. Gimana kalau kasih tapi kasih L depannya gitu. Jadi L kasih. Artinya itu apa sih? Jadi L tuh yang jadi ibaratnya nggak ada lagi yang di atasnya selain L, artinya sih yang tertinggi ya. L. Jadi kasih tuh kalau L kasih jadi yang terkasih. Yang terkasih, yang paling dikasih. Yang terkasih ya. Gitu. Jadi dulu sempat ngeluarin berapa album ya? Kalau album tuh dua album ya. Kalau yang Kau Tinggalkan Cinta itu album pertama ya. Single pertama. Nah, album kedua tuh Di Mana Kau Punya Hati. Kalau nggak salah gue sempat pindah label ya. Itu itu sebenarnya kalau yang album 1 2 masih label yang sama ya. Cuma kalau yang pindah label tuh itu sebetulnya gue udah nggak ikut. Jadi sempat gue vakum, cuma Ibnu aja yang jalan. Sama Bin sama gitarisnya ya. Mereka itu, jalan tapi pakai nama LKC juga. Pakai nama LKC tapi bikin single, nggak bikin album. Bikin single di Naga Suara. Oke. Naga Suara, terus habis itu mereka vakum, terus Ibnunya main di luar negeri. Band Long Trip ya. Band Long Trip. Nah, sakitnya tuh struknya di sana. Pada saat Long Trip. Jadi pada saat tidak dengan LKC, jadi sudah LKC-nya sudah vakum.
Ibnunya main di Dia langsung kena stroke itu. kena stroke pertama di Maroko. Stroke pertama di Maroko. Nah terus sampai ke Jakarta sempat sembuh kalau nggak salah. Sempat dia recovery, Iya. jadi sempat nyanyi lagi. Sempat nyanyi lagi. Udah setelah itu 6 bulan kemudian, kalau nggak salah stroke lagi kedua. Stroke lagi kedua. Itu udah di Indonesia atau masih di Di sana? Indonesia. Udah di Indonesia. Udah di Ya? Indonesia. Tapi masih kondisi suka main, nyanyi, masih suka nyanyi. Oke. Nah terus yang kita ketemu di rumah sakit itu udah Itu yang udah ketiga itu, Pak. udah ketiga berarti itu ya. Itu udah ketiga. Dia udah anfal yang ketiga itu udah kejadiannya. Itu ditaruh di rumah sakit apa ya lupa gua. Yang di PON ya. apa Pusat itu? Otak Nasional. Oh ya. Oh, yang di Cawang itu. Ya, Pusat Otak Nasional. Iya, saya ingat gue ya dulu gue ke situ kan sama dia waktu kalau nggak salah dia waktu itu sempat lihat kita ya. Lihat kita cuman mau manggil gitu ya. Matanya juga udah kayak berkaca-kaca Iya, juga betul. pas ngeliat kita itu. Dari situ kemudian kita baru menggalang dana ya. Yang di Kemang itu. Begitu ceritanya. Kalau gue mau nanya nih. Jadi kalau lagu-lagunya itu kan royaltinya jalan kan. Nah itu kejelasannya gimana sih? Nah sebenarnya? itu memang intinya kita nggak bisa mendapatkan royalti karena apa? Karena memang ada masalah dengan labelnya. Labelnya ini memang jelas-jelas lah ibaratnya kita ini sudah sudah di bahasa kasarnya mah ditipu lah. Ditipu ya. Jadi kita tidak mendapatkan hak yang sebenarnya gitu. Yang sejujurnya harusnya kan ada kan royaltinya, ada laporannya lah. Ini kan nggak ada laporannya. Sampai sekarang nggak ada laporannya berapa. Kalau nggak salah, gue sempet dengar dulu waktu itu Bin ngasih tahu. Jadi label itu label kecil ya. Bukan label sebetulnya, Bukan dia label ya? konten CP, content provider. Content provider. Nah sampai kalau nggak salah ya dengar doang nih. Kalau salah mohon maaf. Jadi sampai gara-gara lagu LKC itu konten providernya jadi besar dan punya kantor di Haji Nawi kalau nggak salah. Bener kan? Ya itu. Astagfirullah gitu. Dan kitanya sebenarnya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Cuman dapat di depan aja, advance royalty depan Ya. aja. Jadi waktu kita kontrak dibayar berapa, dapat advance royalty itu aja. Iya, advance royalty itu istilahnya kan nanti kalau hasil tinggal dipotong tuh yang betul. sudah dikeluarkan dan berapa tinggal dipotong Nah, dari kita situ. cuma dapat royalty ya advance doang yang dari Advance depan. doang. Belakangnya udah nggak ada. Nggak ada. RBT nggak ada. Wih. Nah, itu tuh harus dipertanggungjawabkan tuh buat Yang orang. konon katanya berapa dolar? Katanya sih gosipnya sih kan kita kalau nggak salah sekitar 2 juta 2 juta download RBT. Semua Karena provider kita apa satu masuk provider tuh? Itu Semua di kayaknya. semua provider. Semua ya, kalkulasi. Itu satu lagu ya? Ah. Yang Kau Tinggalkan Cinta itu ya? Oh my god. Itu kalau sekarang naik lagi ya, apalagi diputar lagi, orang kan pasti nyari lagunya lagi nih, didengar lagi. Iya pasti Dan balik lagi ke label lagi ke itu label lagi ya. Ah. Wah gila. Iya sih. Istilahnya gue pun dulu juga ada lagu waktu bikin X-ray. Tiba-tiba ada di mana di karaoke mana gitu kan. Wah, ini lagu gue kapan ngabarinnya ya? Nggak ada laporan ya. Ih, gila, apalagi lo ini istilahnya yang memang menghasilkan, memang jelas downloadnya berapa. Kalau gue kan dulu nggak jelas tuh di download apa enggak, dinyanyiin apa enggak, gue nggak tahu. Wih, berarti ya memang sih itu harus dibenerin sih, harus diurus lah. Istilahnya ya lu satu grup itu masih punya hak lah, Iya. hak masing-masing lah. Ini banyak label-label yang memang kayak bangsa. Kasihan musisinya kayak. Kasihan musisi Indonesia ini nggak sama sekali nggak dihargain gitu. Kalau di luar kan beda, memang hitungannya jelas gitu. Kalau di sini mah yang penting dulu kalau nggak salah ya mending lagu lu kalau udah dibajak berarti itu ngetop. Iya gitu ya. Udah gitu aja udah seneng ya. Udah seneng gitu. Udah istilahnya wah itu apresiasi. Padahal itu sih kan nyolong apa? Hak kita kan, nyolong apresiasi musik kita, dicolong sama orang. Habis itu diperbanyak lagi, diperjualbelikan. Itu aja berarti
kalau dulu itu kalau istilahnya udah dibajak berarti lo ngetop. Gitu ya. Gitu. Barometernya begitu ya. Barometernya begitu. kalau Udah punya dibajak belum? Nah. Udah nih, gue sampai inget waktu kita nongkrong di Kemang Food Fest ya. Sama Ibnu juga itu. Ibnu sampai ngecek, yuk gue tes mau ngecek lagu gue dibajak gak ya? Ada satu album. Sampai iya. sampai di tempat CD itu ya. MP3. MP3 ya. Sampai Ibnu tuh kan gue bareng-bareng tuh, gue ngeliat yang lain sama Congking ngeliat yang lain. Lu kayaknya masih duduk, masih nongkrong. Gue sama Ibnu, terus Ibnu lihat, Van, nunjukin ke gue. Abis itu dia nunjukin ke mbaknya, Mbak, tahu ini siapa? Gue udah mau ketawa. Elkasi. Emang kenapa? Mirip gak kata Ibnu kan? Oh iya mas ya, iya ini saya. Dibajak ya lagu saya. Dia ngomong gitu. Berarti saya udah ngetop gitu. Indikatornya itu. Waduh, gila. Jadi dulu memang begitu deh barometernya ya, harus dibajak dulu baru ngerasa oh berarti udah laku. Aduh, macam apa ini musisi kita ya? Musik Indonesia ini ya, dibajak terus ya. Udah gitu kita mending dapat hasilnya. Ya gitulah, mudah-mudahan kedepannya ini kalau memang kasih dibikin lagi ya hitungannya lebih jelas. Kalau bisa lagu yang dulu di label tersebut itu ditarik aja ya bisa ditarik. Itu lagi rencana lagi kita urus sekarang, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik lah. Jadi bisa kembali hak-haknya bisa kembali kepada pemilik lagunya, paling tidak lagunya kembali dulu lah. Iya. Benar-benar. Kalau sekarang kan posisinya nggak jelas nih. Ini kalau kita mau rilis recycle, nanti siapa yang bisa ngambil royaltinya? Iya, nanti diklaim lagi sama mereka bahwa lagu itu memang udah di label dia. Iya. Diklaim nggak bisa keluar, malah kita dituntut balik yang ada. Kayak gitu kan Indonesia istilahnya maling teriak maling. Iya. Gila. Seperti apa ini gitu kan? Itu kan gue udah ngalamin yang waktu masih prihatin kan. Awalnya kan kita yang ngurusin juga. Waktu dia pas rumah sakit mana tuh dulu tuh? Tahun Sawang. Awal itu beberapa. Makanya ini tuh dengan keberadaan Ibnu sekarang di Panti Jompo itu kan media nge-blow up-nya edun pisan. Wah, di Panti Jompo ditinggalin istri, keluarganya nggak ada yang datang, teman-temannya meninggalkan. Jadi kebayang nggak? Itu yang bikin gue jadi miris. Lah kan kenapa ya kok jadi berita kayak gini? Sampai ke gue tuh banyak yang ngirim WA Sama teman gue yang di Jepang juga apa itu? Wih, nggak tahu. Gue bilang, ya nggak tahu. Ini kan Panti juga bukan ini keluarganya mana ada. Tapi nggak ada keluar. Tapi itu bisa nggak sih permainan media? Kalau media dramatisir media tuh biasa begitu. Kan itu buat dia biasa. Seksi gitu. Judulnya kan sangat seksi. Benar nggak? Ditinggalin istri itu tuh selalu ada. Dia tragis pokoknya. Tragis. Jadi kalau judul udah gitu teh, wah, ngejual gitu. Ini saya nggak tahu. Ayo lu udah pindah. Saya nggak tahu ini, kalau ini saya nggak tahu. Iya sih, kalau ngelihat pemberitaan sosmed kayak gitu-gitu sih kesannya keluarganya ngebuang banget ya. Iya. Gila, soalnya nge-blow up banget sih, Pak. Beritanya istrinya ditinggalkan istri. Padahal sebenarnya pun nggak seperti itu. Nggak sebegitu. Kayaknya nih, ini nanti kan itu juga nggak tahu nih kita ke situ. Ya, mudah-mudahan aja deh dia mau menerima kita. Apalagi temen-temennya katanya ninggalin dia. Padahal dia nggak kemana, nggak ada. Iya, gitu juga. Gue juga nggak ada kontaknya sih. Pokoknya terakhir ya yang kita bantu galang dana itu. Setelah itu udah kirain keluarganya udah ngurusin, ya kan, sama keluarganya kan ya. Namanya Panti Jompo apa? Panio. Panio. Panio.
Guys, sekarang kita udah sampai, cuma katanya Ibnu-nya lagi diurut. Jadi kita tunggu aja. Ini pandai ya di sini. Tuh di situ. Ah. Enggak, ya, Ari kan ada vlog Ari. Iya, Ari nggak nge-vlog. Biasanya rajin tuh dia. Nge-vlog sorban chat. Nanti bareng itu. Oke. Ah, Selfie. Yuk. tuh dulu. Lagi diurut. Lagi Lagi diurut nih. Ilmunya. Apa masnya? Masuk aja nih. Assalamualaikum. Ada. Halo. Sini. Nih kalau mau lihat. Wah, tempatnya enak juga guys. Ini. Iya. Lagi di terapi. Iya, iya. Maaf ya. Soalnya ini juga udah rada-rada ini. Baterainya habis kan? Nggak tahu ini kenapa ini. Oh ya, aman. Kita tunggu dulu aja, itunya masih di terapi. Ya, sekarang kita udah kumpul nih, ini AA, Ari, terus Kang Vlog, lagi bodisnya. Copot dong maskernya bentar, nggak kelihatan mukanya. Nah, ini basis kita, bahasa Sanda. Ini Acit adalah Acit dulu. Ini manajer ya, manajer ya, ngerecok. Nah, ini kalau mau rekaman sama dia nih. Driver. Gitu guys. Jadi Ibnu lagi terapi dulu. Kita tunggu aja. Tempatnya lumayan enak, adem. Guys, Ibnu udah ada tuh.